Ya, silakan Ada. waktunya. Ini saya share screen-nya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Emma atas kesempatannya dan teman-teman yang sudah join pada pertemuan pada hari ini. Nah, selanjutnya saya akan mempresentasikan materi tentang kecerdasan moral. Nah, jika mendengar kata moral, mungkin teman-teman sekalian sudah bisa membayangkan nih di pikiran masing-masing apa itu moral, karena moral itu bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, ternyata moral itu jika secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu mores, yang berarti tata cara, kebiasaan, adat istiadat, cara tingkah laku, atau kelakuan. Nah, di sini terdapat beberapa definisi moral dari yang pertama itu Atkinson yang menyatakan bahwa moral adalah pandangan baik atau buruk, benar atau salah, dan apa yang dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan. Yang kedua ada definisi dari Aridona, yaitu moral merupakan tingkah laku manusia yang sesuai dengan norma kelompok sosial. Dan yang terakhir ada definisi moral jika dipandang dari agama Islam, yaitu moral lebih dikenal dengan sebutan al-akhlak al-karimah yang bermakna kesopanan yang tinggi atau bentuk dari keyakinan terhadap baik atau buruk, pantas tidak pantas yang tergambar dalam perbuatan lahir manusia. Nah, dari beberapa definisi yang ada di atas, dapat kita simpulkan bahwa moral merupakan norma yang berlaku di masyarakat, yaitu suatu pandangan baik atau buruk, benar atau salah, pantas tidak pantasnya untuk dilakukan oleh seseorang. Nah, kemudian berikutnya adalah aspek-aspek lantas apa itu kecerdasan moral? Nah, di sini terdapat beberapa definisi dari ahli-ahli. Yang pertama itu Lendig dan Kiel yang mendefinisikan kecerdasan moral sebagai kemampuan dalam menilai yang benar dan yang salah sesuai dengan prinsip hidup kemanusiaan. Yang kedua ada dari Borba yang menjelaskan kecerdasan moral sebagai memahami hal yang benar dan yang salah, yaitu memiliki etika yang kuat dan bertindak sesuai keyakinan tersebut dan bersikap secara benar dan terhormat. Nah, yang terakhir itu terdapat definisi dari Coles yang menyatakan bahwa kecerdasan moral adalah di mana individu dapat membedakan mana hal yang baik dan yang buruk, kemudian berperilaku dengan benar pula. Juga Coles mendefinisikan kecerdasan moral sebagai rasa hormat terhadap orang lain sebesar kepada diri sendiri, serta kesadaran mendalam tentang hubungan manusiawi. Nah, dari ketiga definisi yang ada ini dapat kita tarik bahwa kecerdasan moral merupakan kemampuan individu dalam mengetahui hal yang baik atau buruk sesuai dengan nilai moral yang berlaku dan mencerminkannya ke dalam bentuk tingkah laku. Selanjutnya terdapat aspek-aspek dari kecerdasan moral ini menurut Borba. Nah, menurut Borba ini ada 3 aspek inti kecerdasan moral, yaitu empati, hati nurani, dan kontrol diri. Ketiga aspek ini merupakan inti kecerdasan dari moral menurut Borba. Nah, misalnya seseorang, ketiga aspek ini saling berkaitan. Misalnya seseorang tidak memiliki empati, maka dia tidak akan bisa sebelumnya mohon maaf, sebelumnya kan kecerdasan itu kan merupakan bentuk kecerdasan yang terkait dengan cara berperilaku, secara individu berperilaku kepada individu lain. Nah, jika seseorang individu itu tidak memiliki ketiga inti aspek ini, empati, hati nurani, dan kontrol diri ini, maka ia tidak bisa dikatakan memiliki kecerdasan moral yang baik. Jika seseorang tidak memiliki empati, maka dia akan masa bodoh terhadap kondisi orang lain. Nah, dan jika dia memiliki hati nurani,
tidak memiliki hati nurani, maka ia juga tidak dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain itu. Dan jika ia tidak memiliki kontrol diri yang baik, maka dia tidak akan mengontrol perilakunya yang mungkin bisa menyakiti hati orang lain. Nah, dari ketiga aspek ini, Borba itu mengatakan bahwa ketiga aspek ini merupakan barir atau perlindungan dari individu itu dari aspek luar sehingga mereka dapat bertindak dengan benar. Nah, ketika ketiga aspek ini sudah kuat, maka akan muncul aspek lain yaitu rasa hormat, kebaikan hati, toleransi, dan keadilan. Nah, selanjutnya dari ketiga aspek inti dari Borba tadi dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek kecerdasan moral ini terdapat 7, yaitu empati, di mana individu dapat memahami dan merasakan kekhawatiran orang lain. Yang kedua, nurani, di mana individu dapat mengetahui dan kemudian menerapkan cara bertindak yang benar. Dan yang ketiga, kontrol diri, dapat mengendalikan pikiran dan tindakan supaya dapat menahan dorongan baik dari faktor internal atau eksternal sehingga dapat berperilaku dengan benar. Selanjutnya ada rasa hormat, dapat menghargai orang lain dengan berlaku baik dan sopan. Kemudian kebaikan hati, yaitu menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan dan perasaan orang lain. Dan kemudian toleransi, dapat menghormati martabat dan hak semua orang meskipun berbeda dalam hal pendapat ataupun perilaku. Dan yang terakhir adalah keadilan, dapat berpikir terbuka serta bertindak dengan adil dan benar. Selanjutnya, terdapat 3 aspek, sebenarnya 3 aspek kecerdasan moral menurut Lennig dan Kiel yang menyatakan 4 aspek yang menyatakan bahwa aspek pertama dari kecerdasan moral adalah integritas. Saat individu bertindak dengan integritas, maka individu tersebut akan menyelaraskan tingkah lakunya agar sesuai dengan prinsip universal manusia. Dan yang kedua yaitu tanggung jawab. Nah, ketika individu itu memiliki tanggung jawab yang bisa menanggung konsekuensi atas tindakan-tindakannya, maka dia akan berupaya untuk menjaga diri dan orang lain tersebut sesuai dengan prinsip universal manusia. Nah, yang ketiga itu terdapat kasih sayang, di mana kasih sayang ini sangat penting karena kepedulian terhadap orang lain tidak hanya mengkomunikasikan rasa hormat terhadap orang lain, akan tetapi juga menciptakan iklim di mana orang lain akan berbelas kasih saat seseorang membutuhkannya. Nah, yang terakhir itu terdapat pengampunan atau forgiveness. Pengampunan ini adalah prinsip yang sangat penting juga, karena tanpa toleransi terhadap kesalahan dan pengetahuan tentang ketidaksempurnaan kita sendiri ataupun orang lain, akan menjadikan kita orang yang memiliki kecerdasan moral yang kurang. Selanjutnya, terdapat ciri-ciri kecerdasan moral. Nah, dari aspek yang Borba katakan tadi, kita dapat menarik ciri-ciri orang dengan kecerdasan yang baik itu apabila pertama, mampu mengontrol diri, kedua, mendengarkan dari berbagai pihak sebelum menilai, ketiga, menerima dan menghargai perbedaan, keempat, bisa memahami pilihan yang tidak etis, kelima, berempati, keenam, memperjuangkan keadilan, dan ketujuh, menunjukkan kasih sayang dan rasa hormat. Nah, selanjutnya, kemudian terdapat pendidikan karakter berdasarkan kecerdasan moral yang dikemukakan oleh Likona. Nah, di sini ahli itu sependapat bahwa kecerdasan moral ini akan lebih baik jika sudah diajarkan sejak usia belia, usia dini. Karena kecerdasan moral ini menuntut peran orang tua dan lingkungan dengan aktif supaya anak dapat menumbuhkan rasa moralitas sejak ia masih kecil. Nah, dari konsep tersebut, si Likona ini
mendapatkan cakupan pendidikan karakter, yaitu mencakup moral knowing atau pengetahuan moral yang terdiri dari kesadaran moral, mengetahui nilai-nilai moral, pengambilan perspektif, penalaran moral, pengambilan keputusan, dan pengetahuan diri. Nah, selanjutnya terdapat moral feeling atau perasaan moral yang mencakup hati nurani, harga diri, mencintai yang baik, pengendalian diri, dan kerendahan hati. Dan yang terakhir itu moral action yang terdiri dari kompetensi, kemauan, dan kebiasaan. Nah, ketika ketiga domain ini ketiga domain ini sudah dimiliki oleh seorang anak atau individu, maka pengetahuan dan perasaan akan di dalam diri mereka dapat menimbulkan moral action ini. Nah, jadi ketika seseorang sudah memiliki pengetahuan moral dan perasaan moral, maka akan muncul action moral ini, perilakunya. Nah, ketika seseorang sudah menimbulkan pengetahuan moral dan merasakan, maka dia akan berperilaku. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Ibu Emma. Oke, baik. Terima kasih Ovi ya atas penjelasannya. Sangat detail ya, tadi sudah dijelaskan. Saya tidak akan menambah banyak ya. Kita buka sesi tanya jawab saja langsung. Silakan bagi yang ingin bertanya. Jadi kecerdasan moral ini adalah salah satu bentuk kecerdasan individu ya, yang itu ikut mempengaruhi di dalam seseorang itu berperilaku. Kecerdasan itu ternyata banyak sekali, bukan kalau yang kita tahu kan kecerdasan itu IQ gitu ya, kecerdasan intelektual gitu. Kemudian ada kecerdasan yang lain tuh kecerdasan emosional gitu ya. Ada kecerdasan lagi yang lain itu ada kecerdasan sosial, ada kecerdasan adversity gitu. Ada multiple intelligence, banyak sekali yang jenis-jenis kecerdasan gitu. Nah, moral intelligence ini salah satu jenis kecerdasan yang ini juga mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan seseorang. Sehingga ketika orang itu pinter, intelijensinya, kemudian dia secara sosial dia temannya banyak gitu ya. Tetapi kalau dia secara moral gitu dia tidak punya, maka akan melakukan perilaku-perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada. Termasuk salah satu contohnya itu adalah kasus korupsi gitu ya. Kasus korupsi itu kan dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi gitu ya. Kemudian bisa jadi kadang ada orang-orang yang dia religius gitu, yang dia misalnya dibesarkan di lingkungan pondok pesantren misalnya gitu. Tetapi kenapa dia setelah dia keluar dari pondok, setelah dia menjabat gitu ya, mendapatkan amanah jabatan menjadi seorang leader, tapi justru dia melakukan tindak korupsi misalnya. Nah, itu kan bisa menjelaskan tuh ternyata ada yang salah gitu, ada yang salah di dirinya, yaitu kalau di psikologi itu dibahas terkait dengan masalah kecerdasan moral. Moral itu bisa menentukan mana yang baik atau yang tidak, kemudian itu diimplementasikan di dalam dia berperilaku sehari-hari. Jadi bukan hanya pinter, bukan hanya dia punya pengetahuan yang luas, bukan hanya dia punya jaringan yang luas atau teman yang banyak, tapi ada hal lain lagi yang penting. Dan ini sangat terkait dengan hati nurani gitu ya. Kalau sudah bicara hati nurani itu kan memang secara fitrahnya dalam Islam manusia itu kan selalu ingin kembali kepada jalan yang benar gitu. Sebenarnya kita kalau bingung memutuskan sesuatu, menentukan mana baik mana enggak, itu sebenarnya sering kan tipsnya adalah bertanya kepada hati nurani gitu. Dan kenapa sih harus bertanya pada hati nurani? Karena hati nurani itu kecenderungannya itu adalah pada kebenaran gitu. Karena secara fitrahnya manusia itu kan sebenarnya sudah dilengkapi oleh Allah itu untuk punya potensi yang kembali selalu ke arah yang benar gitu, seperti itu. Oke, mungkin itu pengantar gitu ya. Bisa kita lanjutkan, silakan bagi yang ingin bertanya. Ingin bertanya,
Bu, Oke, baik Sam, silakan Sam. eh, ini manggilnya Lovely ya? Ovi panggilannya. Ovi. Ini Ovi, Sam izin bertanya, eh, yang sudah dijelaskan oleh Ovi tadi, bagaimana cara meningkatkan kecerdasan moral itu sendiri, terutama pada siswa dan mahasiswa. Dan apa yang terjadi pada diri seseorang ketika sudah mencapai kecerdasan moral ini. Terima kasih. Oke, pertanyaannya dua ya, Ovi. Yang pertama itu bagaimana cara meningkatkan gitu ya kecerdasan moral. Ini memang pertanyaan yang komprehensif gitu. Jadi kalau kita udah tahu, so bagaimana gitu caranya gitu. Terus yang kedua tadi pertanyaannya apa ya tadi sama aku lali ya. Ini Bu, apa kalau misalnya sudah mencapai kecerdasan moral ini seperti apa? Apa yang terjadi? Oke, kalau udah baik gitu ya, terus apa yang terjadi? Dampaknya apa gitu? Oke, silakan Ovi. Baik, terima kasih kepada Saudari Sam Ani atas pertanyaannya. Yang pertama itu tentang meningkatkan kecerdasan moral pada siswa ataupun mahasiswa. Tadi sudah sedikit dimention bahwa cara meningkatkan kecerdasan moral itu para ahli itu sudah setuju bahwa lebih baiknya dimulai dari usia dini atau saat anak-anak bahkan masih belum memasuki penalaran kognitif karena perkembangan kecerdasan moral ini lebih baik ketika diajarkan secara pembiasaan dan keteladanan. Nah, jadi mengapa orang tua dan lingkungan itu sangat berperan dalam perkembangan kecerdasan moral ini karena akan lebih mudah dan lebih baik ketika anak-anak itu melihat dan merasakan sendiri bahwa kecerdasan moral itu tuh seperti ini loh, kayak seperti misalnya orang tua cara berbicaranya saja kepada orang yang lebih tua. Nah, anak-anak kan akan cenderung lebih mengikuti ya, lebih senang dalam meniru kayak gitu. Jadi kecerdasan moral ini akan lebih baik jika dibiasakan sejak dini dan kita lihat dari aspek-aspeknya pun hal tersebut tidak akan mudah jika dipelajari, akan lebih mudah jika sejak kecil sudah kita pahami kayak gitu. Kayak yang dikatakan oleh Borba tadi bahwa ketika ketiga aspek yang itu empati, hati nurani dan kontrol diri ini tadi sudah kuat, maka individu tersebut dapat melindungi dirinya dari faktor-faktor luar kayak gitu. Ketika seseorang sudah memiliki hati nurani seperti yang dikatakan Ibu Emma tadi, maka dia akan sebelum berperilaku kepada orang lain itu dia akan bertanya dulu ini benar atau tidak. Ketika dia sudah memiliki empati yang kuat, dia akan merasakan penderitaan orang lain itu sehingga dia dapat mengontrol dirinya dan tidak berperilaku yang tidak baik kepada orang lain. Dan yang pertanyaan kedua itu, apa yang terjadi jika sudah mencapai kecerdasan moral itu ya? Nah, jika saya merujuk dari perkataan Borba bahwa ketika seorang individu sudah menjalani, maksudnya mendapatkan pendidikan kecerdasan moral ini, yaitu yang mendapatkan pendidikan terkait aspek-aspek kecerdasan moral tadi, maka dia tidak hanya stop di situ karena kecerdasan moral ini kan kemampuan di mana kita berkaitan dengan seseorang, dengan individu yang lain. Nah, jadi ketika seseorang itu sudah kecerdasan moralnya sudah baik, dia akan bisa lebih mudah berkomunikasi dengan orang lain, bisa diterima dengan lebih baik oleh masyarakat. Akan tetapi jika kecerdasan moralnya seperti yang dikatakan Bu Emma tadi, yang koruptor tadi, nah kecerdasan moral itu
jika dia tidak menerapkannya lagi, maka kecerdasan moral yang sudah dicapai tadi tidak akan berguna bagi kehidupannya lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Ovi. Saya sepakat ya dengan Ovi penjelasannya mengenai pertanyaan yang disampaikan oleh Sam tadi. Menarik sekali pertanyaannya, terutama pertanyaan kedua gitu ya. Ini untuk apa gitu kalau udah moralnya bagus terus bagaimana gitu ya? Apa yang terjadi gitu? Pertanyaan pertama itu tentang bagaimana cara meningkatkan kecerdasan moral gitu. Betul tadi Ovi katakan yang paling gampang itu kalau menurut ahli dari kecil. Tapi bagaimana kalau ini kita udah gede? Nah, gitu kan. Pertanyaannya tuh jadi sulit kalau udah gede bagaimana yang mungkin dari kecil kita belum terbiasa dengan nilai-nilai moral yang baik ini gitu. So bagaimana kita merubah diri kita itu? Apa yang harus dilakukan gitu. Tadi seperti contoh kasus korupsi tadi ya, seorang koruptor tadi. Dia sebetulnya dari segi pengetahuan, dari segi yang lain-lain itu sudah mumpuni, tetapi kenapa sih bahkan dia dibesarkan oleh lingkungan yang religius gitu, dengan praktek atau praktek ibadah sehari-hari itu dia bisa lakukan, tapi kenapa dia akhirnya melakukan hal yang melanggar norma atau nilai gitu ya? Ya mungkin karena kita tarik dulu ke belakang, sebabnya dulu, kenapa sih orang-orang dewasa ini yang dia sebenarnya secara modal gitu ya, modal pribadinya tuh udah cukup tapi dia masih melakukan pelanggaran gitu ya, mungkin karena pemaknaannya yang salah kalau menurut saya, pemaknaannya yang salah gitu. Jadi walaupun dia itu melakukan ritual ibadah sehari-hari dengan benar, tapi karena pemaknaannya terhadap ritual ibadah itu yang masih belum tepat, maka ya bisa jadi orang itu akan melakukan hal-hal yang melanggar norma. Misalnya begini, orang itu kan sholat setiap hari, sholat itu kan beribadah kepada Allah, tapi dia tidak tahu gitu sebenarnya sholat itu untuk apa. Nah ini pemaknaannya yang salah, tapi dia tahu bahwa dia harus sholat. Sholat itu adalah wajib, tapi dia tidak tahu makna di balik sholat itu. Kenapa dia harus sholat? Nah itu kan, itu filsafat tuh, balik ke filosofinya. Nah, jadi kita kalau mempelajari sesuatu tuh makanya harus belajar sejarah. Nggak bisa kita kalau nggak belajar sejarah, kita harus tahu kenapanya gitu, sebabnya apa gitu. Jadi belajar jangan luar-luar atau kulit-kulitnya aja, tapi kita belajar harus sampai ke dalam-dalamnya, kayak orang filsafat. Makanya kenapa sih ilmu filsafat itu disebut induk dari segala ilmu? Itu pernah kalian baca kan? Atau pernah belajar di mata kuliah filsafat? Filsafat itu kenapa ilmu induk dari segala ilmu? Kenapa sih orang-orang filsafat itu kok aneh-aneh gitu bentuknya? Itu banyak berpikir, harus dalam dan sebagainya. Sebenarnya adalah karena ketika kita mempelajari sesuatu tidak dalam, itu dampaknya yang negatif itu. Nah, sama seperti yang tadi yang saya jelaskan bahwa mungkin secara ritual ibadah paham dan sudah dilakukan, tetapi karena memaknainya kurang tepat, maka akhirnya itu tidak menjadi spirit atau tidak menjadi jiwa dirinya ketika melakukan sesuatu. Ini menurut saya seperti itu, Sam. Jadi mungkin bisa diskusi ya nanti ya. Jadi makanya kenapa di psikologi itu muncul istilah atau variabel psikologis religiusitas sama spiritualitas. Itu beda. Religiusitas itu lebih ke ritual ibadah. Tapi kalau spirit itu adalah ruh atau jiwa dari ritual ibadah itu. Jadi kita apanya, kenapanya. Nah, ketika kita sudah benar memaknai itu, kita meresapi itu, meyakini itu bahwa itu adalah suatu kebenaran, maka itu akan tanpa disadari itu akan mempengaruhi bagaimana kita mengambil keputusan itu benar atau salah. Nah, jadi kesini gitu ya, arahnya. Jadi bagaimana kita meningkatkan kecerdasan moral adalah yang pertama tuh kita harus bisa memaknai apapun yang kita pelajari sehari-hari gitu ya, termasuk dalam berempati. Ini kan jelas nih tadi Ovi sudah menjelaskan ada 3 aspek utama tuh di dalam kecerdasan moral. Yang pertama empati, bagaimana kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan gitu ya. Kemudian ada hati nurani, bagaimana ketika kita melakukan sesuatu itu fokusnya adalah pada kebenaran gitu ya. Ada kebenaran di situ. Kemudian bagaimana kita mengontrol diri kita supaya kita bisa melakukan sesuatu itu tidak melanggar gitu. Nah, supaya ini bisa kejadian, bisa efektif, ya kita harus maknai satu-satu. Maknai dengan benar, karena ketika pemaknaan itu salah, maka akan menyimpang. Makanya kenapa sih orang-orang yang sudah jelas gitu ya, kenapa dia hidup. Nah, jadi balik lagi ke tujuan hidup.
Sebenarnya gampang, orang tuh ditanya aja, kamu tujuan kamu ngapain? Balik tadi yang kayak pertanyaannya yang apa tentang kemandirian belajar gitu ya. Kalau kita nggak mandiri, kita balikin lagi ke tujuan kita, kamu mau ngapain sih gitu. Sama ketika kita menjadi manusia, kita belum baik, berarti kita harus tanya, kamu sebenarnya mau ngapain hidup di dunia ini? Nah, balikin lagi ke sana, tarik lagi ke belakang gitu. Karena ketika kita tarik ke belakang, kita jadi tahu gimana cara menyelesaikan persoalan itu. Itu mungkin ya Sam ya. Yang pertama, saya tambahan saya. Yang kedua, kalau sudah bagus nih moralnya apa yang terjadi, ya orang itu pasti akan aktualisasi diri. Dia bisa mengaktualisasikan potensi-potensi yang dia punya gitu. Dia akan berkembang secara optimal ketika dia moralnya udah baik gitu. Karena benar tadi kata Ovi, dia akan diterima di semua jenis lingkungan gitu. Dan biasanya orang yang moralnya tinggi ini dia udah nggak mikirin dirinya sendiri. Dia sudah lebih banyak berbuat sesuatu itu untuk orang lain dan lingkungannya gitu. Jadi dia tidak hanya fokus pada dirinya, tapi sudah mulai fokus kepada orang lain di sekitarnya. Nah, ini kita kan sering lihat orang-orang yang dia tuh tiap hari mau berbagi, tiap hari dia mau bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu sebetulnya orang yang moralnya udah tinggi tuh. Moral intelijensinya udah tinggi. Karena apa? Karena dia fokus hidupnya bukan pada dirinya sendiri, tapi pada orang lain juga. Ingin berempati gitu ya, ingin berbuat banyak untuk orang lain. Nah, itu adalah salah satunya. Dan hal lain positif lainnya. Tentu ini sangat positif. Kalau bicara soal hierarki needs oleh Maslow, ini kan kita kalau balik-balik ke teori yang lama-lama itu, needs seseorang itu kan macam-macam bertingkat tuh hierarki, ada mulai dari fisiologis, rasa aman, love and belonging, kemudian esteem, aktualisasi diri, kemudian ada need tentang seni dan spirituality. Nah, itu orang yang moral intelligence-nya tinggi itu dia akan mencapai needs yang paling tinggi gitu kalau menurut teorinya Maslow. Nah, seperti itu mungkin yang bisa saya tambahkan penjelasannya. Mudah-mudahan Sam merasa puas ya. Terima kasih Bu, dan terima kasih Ovi penjelasannya. Kita ke yang raise hand pertama, Dita ya. Dita, silakan Dita. Baik, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya, jadi kecerdasan moral ini sebenarnya tadi kan dijelaskan bahwa itu diajarkan dari orang tua. Kalau kecerdasan moral itu diajarkan dari orang tua mengenai baik buruknya ketika dia masih kecil ditanamkan. Jadi kecerdasan moral ini pada dasarnya itu bisa diturunkan secara genetis atau hanya secara belajar di lingkungan dia, Bu. Oke. Terima kasih. Mungkin Baik. itu jika ada gabungan antara genetis sama yang dipelajari, yang mana yang lebih dominan terhadap pembentukan kecerdasan moral itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Dita pertanyaannya. Silakan Ovi. Baik, terima kasih kepada Saudari Dita atas pertanyaannya. Menurut saya, kecerdasan moral ini bisa diturunkan dari keduanya, baik genetis dan lingkungan. Karena misalnya kayak orang-orang keturunan Jawa kan cenderung memiliki orang tua yang lemah lembut, yang sopan santun, yang sangat aware terhadap orang tua ya. Nah, maka otomatis anaknya yang tumbuh di keluarga yang seperti itu akan memiliki kecerdasan moral yang dapat dikatakan juga baik, karena seperti yang aspek-aspek kecerdasan moral tadi itu empati, hati nurani, dan kontrol diri. Nah, di keluarga orang Jawa yang lebih mengutamakan sopan santun ini dan kelemah lembutan, mungkin anaknya akan tumbuh dengan sendirinya hati nuraninya, empatinya, dan kontrol terhadap dirinya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Oke, baik Ovi. Saya Terima kembalikan kasih. kembali. Dita, pertanyaannya kalau cara genetis sama pola asuh sebenarnya itu menjawab semua pertanyaan tentang apapun gitu ya. Mana yang lebih dominan? Tentu yang lebih dominan adalah pola asuh. Jadi orang itu kalau secara genetis mungkin dia diturunkan, tetapi ketika lingkungan tidak mendukung atau tidak kondusif untuk itu kejadian, maka itu tidak akan terjadi.
Jadi sebenarnya kalau secara genetis itu kan berarti otomatis gitu ya, otomatis. Jadi itu diturunkan secara otomatis. Misalnya orang tua yang dia punya bakat nyanyi misalnya gitu. Itu secara otomatis turun kepada anaknya misalnya gitu. Tetapi ketika lingkungan tidak menstimulasi kemampuan menyanyi ini, maka itu tidak akan muncul gitu. Jadi kalau ditanya mana yang dominan, tentu yang dominan itu adalah ketika orang itu sudah lahir gitu ya. Walaupun secara genetis mungkin dia diturunkan gitu dari orang tuanya, tetapi itu akan berkembang atau tidak sangat tergantung dari proses pembelajaran di lingkungan setelah dia lahir gitu. Nah, itu jawabannya yang bisa saya kasih Dita. Jadi semua hal ya, sebetulnya semua hal bukan hanya terkait dengan pembelajaran moral gitu ya. Pola asuh orang tua ini sangat-sangat berpengaruh dan ini sulit karena kebentuknya itu tidak instan. Jadi moral ini sesuatu yang betul-betul dipahami secara mendalam dan itu membutuhkan waktu yang panjang karena ini bicara soal pemaknaan, bicara sesuatu yang dalam gitu ya. Tidak semua orang bisa langsung paham gitu. Nah, pada anak-anak itu sebenarnya sederhana sih kebiasaan-kebiasaan sehari-hari menanamkan sesuatu yang baik atau buruk. Misalnya, kalau saya dulu ini pengalaman saya aja. Kalau anak-anak saya tuh terbiasa siapapun kalau melihat barang di rumah yang bukan miliknya itu dia tidak boleh memakai sebelum izin. Bahkan makanan gitu ya, makanan di dalam tudung nih. Itu harus nanya dulu, ini punya siapa, boleh dimakan apa enggak. Nah, itu kan sesuatu yang benar atau salah. Kemudian misalnya ada kiriman barang gitu, atas namanya siapa gitu, itu nggak boleh dibuka. Harus menunggu orangnya yang pulang gitu. Misalnya untuk saya, anak saya tuh kalau misalnya bukan punyanya itu nggak mau menyentuh sampai sekarang dan itu ditanamkan dari kecil gitu. Termasuk uang gitu ya. Uang itu di rumah kalau di tempat saya ini ya bekaparan ya duit di mana-mana ada. Karena kalau bukan miliknya itu tidak akan diambil gitu. Dan itu sudah ditanamkan dari kecil. Sehingga mungkin besarnya kebiasaan untuk mengambil sesuatu milik orang lain itu menjadi bukan kebiasaan gitu, bukan nilai yang dianut gitu ya. Karena apa? Dari kecil udah terbiasa tuh kalau bukan punyanya apapun itu nggak boleh gitu, harus minta izin dulu. Gitu. Hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, nah itu ditanamkan mulai dari kecil. Nah saya nggak tahu di keluarga kalian mungkin hal ini juga merupakan pola asuh orang tua kalian ya. Jadi bukan hanya diomongin tapi itu dilakukan atau dikasih contoh gitu. Itu efektif tuh untuk anak-anak karena kalau orang tua itu cuma ngomong doang gitu, tapi tidak ditunjukkan dengan perilaku orang tuanya itu jadi nggak efektif pembelajarannya gitu. Jadi memang harus sedini mungkin, kemudian harus dikasih contoh dan itu harus berlangsung terus-menerus dan berkali-kali supaya itu menjadi nilai yang betul-betul dipahami atau dimaknai sebagai sesuatu yang benar. Nah itu ya mungkin Dita yang bisa saya tambahkan, mudah-mudahan menjawab. Oh iya, makasih Bu. Ya. Berarti kalau untuk menanamkan kecerdasan moral itu yang lebih dominan itu adalah pola asuh dari orang tua sendiri itu ya Bu? Iya, betul. Terima kasih Bu. Oke, baik. Oke, sekarang Faratul Miski, silakan. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya dan terima kasih juga pada pemateri atas penjelasannya. Di sini saya ingin ada dua pertanyaan. Yang pertama, dalam hadis kan dijelaskan bahwa al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, apakah kecerdasan moral lebih penting atau lebih di atas kecerdasan intelijensi sendiri? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jika kecerdasan moral lebih tinggi atau lebih di atas, mengapa anak-anak yang bandel, anak-anak yang suka melawan ketika di sekolah itu memiliki banyak teman? Mereka memiliki ada geng sendiri begitu. Jadi urutan kecerdasan ini sih bagaimana sih? Apakah kecerdasan sosial pertama atau kecerdasan moral yang kedua? Jadi mana sih yang lebih penting di kehidupan sehari-hari kita dari macam-macam kecerdasan tersebut? Terima kasih.
Bisa aja, Bu. Itu good question ya, bagus sekali pertanyaannya tuh. Sampai susah nih jawabnya ya. Oke, baik. Ovi, silakan berkomentar. Ya baik, terima kasih kepada Saudari Faratul. Kalau menurut saya, semua kecerdasan itu sama pentingnya. Jadi akan lebih baik dan lebih bagus jika seorang individu itu bisa menyeimbangkan kecerdasan yang ada. Seperti contohnya saja seperti koruptor tadi ya. Nah, mungkin kecerdasan intelektualnya tuh bagus nih, pinter, orang berpendidikan. Tapi ketika kecerdasan moralnya tidak ada, maka dia tidak dapat diterima oleh masyarakat. Nah, di sini kan kecerdasan moral itu bisa dikatakan bahwa dapat mengarahkan bentuk kecerdasan yang lain ya. Seperti dengan kecerdasan intelektual kan, dia dengan pengetahuan yang ada, dia dapat mengarahkan kecerdasan intelektual itu kepada hal-hal yang baik. Atau dalam kecerdasan sosial, kecerdasan moral ini dapat berperan seperti cara memperlakukan orang lain kayak itu. Nah, jadi memang mungkin bisa dikatakan bahwa kecerdasan moral itu dapat nyambung ke semuanya ya, bisa mengarahkan kecerdasan yang lain kayak gitu. Nah, akan tetapi jika dikatakan yang mana yang lebih baik, mungkin kecerdasan itu memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Mungkin Oke, itu saja. Terima kasih. yang kedua tadi tentang apa ya? Sama ya sebetulnya pertanyaan yang kedua ya. Intinya mana yang lebih penting gitu ya. Harus ada ya. Seperti itu. Oke. Terima kasih Ovi jawabannya. Saya tuh setuju sebenarnya pendapat saya dengan Ovi gitu. Jadi kalau ditanya mana yang lebih penting ya semuanya penting. Karena pada dasarnya manusia itu multidimensi. Kenapa saya katakan multidimensi? Karena kita tuh nggak bisa hidup dengan satu hal saja. Karena ternyata perilaku itu muncul merupakan interaksi dari banyak hal. Kalau kita bicara soal teorinya Kurt Lewin ya, dia kan mengatakan bahwa P sama dengan E sama perilaku manusia sama dengan interaksi antara dirinya sendiri dengan lingkungan. Artinya dari situ aja kita bisa belajar bahwa sebenarnya ketika kita melakukan sesuatu itu karena faktor penyebabnya adalah karena interaksi dari banyak hal yang ada di dalam diri kita. Jadi semua hal yang kita pelajari dari lahir sampai sekarang itu semuanya berpengaruh. Nah, cuman kan kalau orang psikologi ini makanya dipecah-pecah gitu ya. Ada yang kecerdasan intelijensi, ada yang kecerdasan sosial, ada kecerdasan emosi, ada kecerdasan moral dan sebagainya. Jadi kalau mau ditanya sebenarnya mana yang paling dominan, semuanya dominan gitu, tetapi saling melengkapi gitu. Jadi tergantung kasusnya. Karena kan kita berperilaku ini kan banyak sekali ya dalam semua hal gitu. Ketika kita berada di lingkungan sosial, maka kecerdasan sosial ini sangat dibutuhkan. Kemampuan kita di dalam bersosialisasi dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain itu dibutuhkan pada saat kita berada dalam situasi kelompok misalnya. Tetapi ketika kita pas ujian, kecerdasan apa yang dibutuhkan? Kecerdasan intelektual kan? Nggak dibutuhkan kan kecerdasan sosial. Kalau sosialnya dominan jadi kerjasama dong dengan yang lain gitu, jadi contek-contekan gitu. Jadi tergantung situasinya. Jadi nggak bisa kita katakan bahwa oh kalau saya tuh yang paling penting tuh adalah A, terus yang paling penting tuh adalah B gitu. Sebenarnya itu ya kalau penjelasan menurut dari kacamata psikologi karena manusia ini adalah multidimensi. Kita berperilaku itu sesuai konteks dan itu membutuhkan banyak hal gitu yang berkolaborasi gitu ya di dalamnya. Tapi tadi para tumiski tadi mengutip satu hadis atau ayat ya tuh. Coba diulang lagi tadi. Al-adabu fawqal ilmi. Itu hadis atau ayat Al-Quran? Tadi kan pernah belajar juga Bu, jadi lupa itu dari mahfuzat atau hadis. Jadi lihat di Google katanya hadis Bu, dari Google. Dari hadis ya, oke. Nah kalau hadis kan ada yang sahih ada yang enggak gitu. Jadi itu sebenarnya gini, kalau hadis itu muncul karena ada kasus waktu itu gitu. Jadi kalau misalnya jadi hadis itu keluar ketika ingin menyelesaikan satu persoalan gitu kan.
Nah, itu kadang-kadang kita sebagai orang yang belajar gitu, kadang-kadang kita menginterpretasi hadis itu digeneralisasi untuk hal lainnya. Nah, itu kan nggak bisa. Harus kita pelajari dulu asal muasal hadis itu. Sebenarnya di dalam hadis itu pun harus dipelajari ayat-ayat sebelumnya. Jangan-jangan tuh menceritakan tentang satu hal gitu, Kak. Satu hal atau satu kasus yang dia memang membutuhkan bahwa sebenarnya adab itu lebih penting gitu dibandingkan ini. Nah, jadi kita nggak bisa melihat itu sebagai sebuah sebuah pendapat yang udah pasti benar gitu. Kita harus lihat dulu latar belakangnya. Makanya saya bilang tadi, kita itu kalau belajar sesuatu tuh jangan setengah-setengah, jangan taklid gitu ya. Taklid itu jangan menginterpretasi itu judgement-nya terlalu cepat. Harus kita cari dulu kebenarannya, tarik ke belakang. Apa sebetulnya yang melatar belakangi munculnya itu? Supaya apa? Supaya kita mendapat kebenaran yang benar gitu. Karena kalau kita cuman menginterpretasi itu udah pasti benar, nah belum tentu gitu ya. Nah, ini akan saya coba cari ya Mas Faratul Miski ya, ini kajiannya seperti apa, karena ini nggak boleh kalau berkaitan dengan hadis sama Al-Quran itu kan kebenarannya, kalau Al-Quran itu kan Allah ya yang ngomong ya, nggak mungkin kita nyala-nyalain omongan Allah ya. Kita harus hati-hati gitu di dalam menginterpretasi, karena Allah itu kan kebenarannya absolut, tapi kalau hadis itu kan dia keluarnya karena ada persoalan yang harus diselesaikan pada saat itu. Nah, jadi tergantung konteksnya jawabannya. Mana yang lebih dominan itu tergantung konteksnya. Tapi menarik tadi yang disampaikan satu kasus yang diceritakan Faratul Miski bahwa kenapa sih anak-anak yang dia nakal tapi yang moralnya nggak bagus tapi dia justru lebih banyak teman gitu. Ya karena anak-anak yang setipe dan satu frekuensi sama dia lebih banyak jumlahnya gitu. Sehingga tampaknya kelihatannya sepertinya kok jadi banyak gitu karena ngegeng, karena mengelompok gitu. Apalagi kan kalau usia anak-anak itu kan konfirmitasnya tinggi banget. Jadi peran dari istilahnya itu apa kalau dalam sosial itu, peran dari kelompok usianya itu sangat berpengaruh dalam berperilaku gitu. Jadi ketika di sekolahan itu banyak yang nakal, maka itu akan menjadi kebiasaan dan itu menjadi sesuatu yang viral gitu. Dan itu menjadi lebih menonjol. Tapi beda dengan sekolah-sekolah yang anaknya banyak anak baik-baik, jarang yang nakal gitu. Jadi kelompoknya juga beda gitu. Nah, jadi ini sekali lagi ini jadi tergantung situasinya gitu ya, nggak bisa diinterpretasi secara parsial gitu. Nah, balik lagi, kenapa sih di Indonesia itu sistem pendidikannya kalau kita lihat dan evaluasi ya, sistem pendidikan kita tuh lebih fokus kepada kecerdasan intelektual, betul nggak? Dibanding kecerdasan karakter. Nah, itu kan sebetulnya Presiden Jokowi itu kan sebetulnya ingin mencanangkan pembangunan karakter sebetulnya. Karena apa? Percuma orang pinter, tapi dia nggak punya karakter moral gitu. Kan seperti itu. Karena pendidikan kita itu menekankan pada ini anak harus pinter prestasi. Jadi ngelihat siswa itu bukan dari attitude-nya, tapi lebih kepada prestasi akademisnya. Gitu. Nah itu kan yang salah sebetulnya. Padahal di usia dini, moral ini sangat penting, harus digempur dulu. Masalah belajar ilmu itu gampang. Ketika moralnya udah baik, maka moralnya, intelektualnya akan terasah dengan mudahnya gitu. Makanya kalau kamu mau belajar sistem pendidikan yang baik itu sistem pendidikan belajar yang ada di Finlandia tuh, bisa tuh dipelajari. Jadi anak-anak di sana itu dia lebih digempur dulu, lebih ditanamkan atau diasah itu karakternya dulu, baru yang lain gitu. Nah, seperti itu. Siapa yang salah? Ya kita kalau mau nyala-nyalain ya susah ya. Ya yang jelas orang-orang yang diamanahi pembuat kebijakan. Kan kalau dievaluasi orang-orang yang bikin kebijakan pendidikan kita di Indonesia ini kan kadang-kadang bukan orang ahlinya gitu. Jadi makanya ganti menteri, ganti kurikulum gitu kan, nggak pernah turun ke bawah. Jadi dia cuma ngawang gitu mikirnya, oh kira-kira begini, kira-kira begini. Tapi dia nggak tahu lapangannya bagaimana gitu. Kalau pendidikan di Jakarta sama di Papua kan beda tuh. Karakteristik anaknya, kemudian guru-gurunya di sana kesiapannya seperti apa kan nggak dipikirin sampai sejauh itu. Yang dipikirin pokoknya harus begini, harus ada UN, harus ada ini, siswa tuh harus begini, harus begini. Jadi tuntutannya banyak, tetapi sistem, sarana dan prasarananya, SDM-nya tidak disiapkan secara
lengkap gitu ya, secara sempurna, sehingga pelaksanaannya pun jadi tidak optimal seperti itu. Nah, kita kalau mau bicara itu, wah bisa 2 hari lagi nggak selesai gitu ya. Tapi intinya seperti itu. Kita sebagai orang psikologi yang belajar itu ya kita paling nggak kita tahu dulu deh persoalannya. Kalau mau nyelesain masalah, bantulah nyelesain masalah yang ada di sekitar kita dulu. Jadi kalau misalnya kita punya adik kecil atau nanti punya anak, berarti apa yang harus dipelajari terlebih dahulu kita udah tahu gitu. Nah, minimal kita menyelesaikan persoalan yang ada di lingkungan kita dulu. Kalau yang makro itu nanti kalau udah jadi pejabat ya. Kalau sudah bisa mengambil satu kebijakan, mungkin kita akan bisa berbuat lebih banyak seperti itu. Oke, saya kira itu ya, Faratul. Misi, terima kasih pertanyaannya. Baik sekali, pertanyaannya sangat kritis ya. Mudah-mudahan memuaskanmu. Kalau nggak puas, nanti kita lanjutkan aja diskusinya nanti ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya Anggelinda ya, Patricia. Oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, mengatakan bahwa kecerdasan moral itu tergantung pada prinsip hidup pada diri seseorang tersebut. Seperti dalam melihat permasalahan baik buruk gitu. Berarti kecerdasan moral ini subjektif, oke. Subjektif ya, bagaimana? Apakah seorang hakim tuh punya kecerdasan moral yang efektif sehingga dia bisa menangani setiap kasus di persidangan? Oke, ini bagus juga pertanyaannya ya. Apakah seorang hakim itu dia harus punya kecerdasan moral yang tinggi supaya dia bisa efektif gitu ya di dalam menyelesaikan persoalan atau memutuskan kasus di persidangan? Silakan, Ovi. Terima kasih kepada Saudari Angel atas pertanyaannya. Yang pertama itu pertanyaannya yaitu apakah berarti kecerdasan moral ini subjektif? Nah, kembali lagi pada definisi moral dulu, bahwa moral itu artinya tata cara, kebiasaan, adat istiadat, cara tingkah laku, dan kelakuan. Nah, jadi setiap kebiasaan yang ada di berbagai tempat kan berbeda-beda. Nah, dapat dikatakan bahwa tempat kecerdasan moral ini subjektif karena mungkin jika dicontohkan seperti di Indonesia kan kalau misalnya moralnya itu jika berbicara kepada orang yang lebih tua itu harus lebih sopan santun, lebih lembut, tidak boleh berkata kasar. Nah, namun di barat sana cara berbicara kepada orang tua itu tidak terlalu seketat yang ada di Indonesia kayak itu. Seperti mereka bahkan sering memanggil ibunya hanya dengan nama atau berteriak seperti itu. Nah, jadi kecerdasan moral ini bisa dikatakan bahwa sesuai dengan norma atau kebiasaan yang ada. Nah, dan selanjutnya itu apakah seorang hakim yang mempunyai kecerdasan moral efektif dalam menangani setiap kasus di persidangan. Nah, menurut saya jika hakim memiliki kecerdasan moral yang baik itu akan sangat efektif dalam menangani setiap kasus di persidangan. Karena apa? Karena dia akan keputusannya itu akan sesuai dengan kebenaran kayak gitu. Seperti misalnya jika seorang hakim memiliki kecerdasan moral yang baik kan dia tidak akan menerima suap untuk memenangkan suatu kasus atau dia akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perilaku yang telah dibuat oleh terdakwa kayak gitu. Dan jika kita mengingat kasus yang hakim menghukum nenek yang mencuri singkong ya kalau nggak salah. Nah, itu kan dia sudah menjatuhkan hukuman kepada nenek itu sesuai norma yang ada. Akan tetapi dia juga karena kecerdasan moralnya baik, dia juga mengharuskan orang yang hadir di persidangan itu mengumpulkan uang untuk melunaskan denda yang didapat oleh nenek itu. Nah, jadi menurut saya akan sangat baik jika hakim memiliki kecerdasan moral yang baik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ovi atas jawabannya. Ya, saya sepakat dengan jawabannya Ovi.
Pertanyaannya, apakah kecerdasan moral ini merupakan pandangan subjektif? Ya tentu saja. Kan sesuatu yang kita putuskan secara pribadi tentang satu hal, apakah itu baik atau buruk, itu adalah sesuatu yang subjektif. Subjektif itu atau menurut sudut pandang kita itu benar gitu ya. Tetapi ketika itu sudah keluar menjadi sebuah perilaku, itu harus dilihat objektivitasnya diterima atau tidak oleh lingkungan sekitar gitu. Mungkin buat kita merokok itu hal yang baik gitu ya. Secara subjektif saya suka merokok nih. Jadi karena saya suka merokok, maka perilaku merokok itu benar menurut saya secara subjektif. Tetapi kemudian apakah perilaku subjektif saya itu diterima oleh lingkungan secara objektif gitu ya. Objektif kan berarti banyak orang, gitu, banyak sudut pandang gitu. Nah, berarti kan kalau misalnya kalau secara pribadi kita melakukan perilaku apakah moral ini berkaitan dengan subjektif? Iya, tentu subjektif. Tapi kemudian ketika dia sudah keluar menjadi sebuah perilaku itu harus dilihat lagi objektivitasnya. Maksudnya bagaimana pendapat objektif orang-orang di luar sana gitu. Karena kan kita hidup nggak hidup sendiri. Kita merokok itu bukan di situasi yang kita berada sendirian gitu. Berarti kita juga harus mempertimbangkan aspek-aspek di luar dari diri kita sendiri. Kalau kita merokok, kira-kira orang-orang di sekitar kita itu akan menerima apa enggak. Nah, itu kan pandangan subjektif lagi. Ketika kita merasa bahwa memang merokok itu menurut saya benar gitu. Tapi kalau saya merokok di sini itu akan mengganggu orang lain. Nah, itu kan subjektif lagi. Berarti saya jangan merokok gitu. Nah, itu moralnya kan di situ. Artinya dia mempertimbangkan berempati dengan orang lain ketika dia melakukan perilaku. Jadi pertanyaannya, apakah subjektif? Iya, betul, itu subjektif. Subjektif diri pribadi kita yang memutuskan gitu ya. Nah, apakah itu akan efektif pada hakim? Tentu sangat efektif karena ada 3 tadi kan. Pertama, empati. Orang hakim kalau nggak empati apa kabar gitu ya. Coba hakim nggak empati coba. Misalnya gini, ada orang misalnya kayak tadi kasus yang nenek-nenek tadi gitu. Itu kan kalau nggak punya empati bagaimana gitu dia bisa memutuskan dengan adil gitu ya. Dia harus mengenyampingkan logikanya kadang-kadang dalam memutuskan, tapi dia juga mempertimbangkan faktor lain gitu ya di samping faktor logikanya. Kemudian kan aspek kedua itu ada hati nurani. Nah, hakim ini kalau dia hati nuraninya terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif itu bahaya juga gitu. Kan ada tuh hakim yang disuap gitu. Hakim yang disuap itu kan berarti sudah terkontaminasi tuh hati nuraninya. Nah, sehingga itu akan mempengaruhi dia di dalam mengambil suatu keputusan. Kontrol diri ini penting banget nih bagi hakim. Coba kontrol diri. Kalau dia nggak bisa mengontrol dirinya, dia lebih mementingkan egonya, maka dia bisa mengambil keputusan yang salah gitu. Karena dia merasa bahwa melihat dari hanya kacamata hukum saja secara logika gitu, tanpa melihat hal-hal yang yang ikut berpengaruh dalam kasus itu. Jadi kalau ditanya efektif apa enggak, sangat gitu efektif. Jadi kalau ditanya kalau seorang hakim itu butuh nggak kecerdasan moral, butuh gitu ya. Termasuk yang tingkatan yang penting gitu untuk dimiliki. Mungkin itu ya jawabannya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Anggelingga Patricia, ini susah banget ya namamu ya. Bukan namamu tuh panggilannya siapa jadinya? Anggelingga Patricia. Nama anak-anak sekarang itu susah. Kenapa panggilanmu siapa? Panggilannya Angel, Bu. Oh, Angel, iya. Susah ya nyebutnya namanya. Luar biasa, orang tua kalian itu berarti punya harapan yang tinggi tuh terhadap nama. Dicari tahu tuh artinya apaan ya? Nggak punya arti sebenarnya, Bu. Iya, nggak punya arti ya. Karena kan kalau Anje kan Angelina gitu ya. Ini agak aneh nih Angelingga gitu. Saya kira tadi salah Tapi Bu tulis. dari nama, Bu. Oke, ya? Ada doa tapi dari nama. Iya dong, udah pasti. Nama itu mengandung doa gitu ya. Kalau nggak ada ya berdoa aja sendiri gitu ya. Kayak nama saya tuh nggak ada artinya gitu. Menurut saya nggak ada artinya, dicari-cari juga nggak ada. Ya udahlah gitu. Ngapain pusing nyari artinya, ya udah berdoa aja yang baik-baik. Oke, saya rasa sudah menjawab semua pertanyaan. Ada lagi kah yang ingin bertanya? Jika tidak ada, terima kasih Ovi atas presentasinya, sangat menarik. Kita beri aplaus ya untuk Ovi, terima kasih. Untuk Daya tadi juga terima kasih.
sangat menarik pembahasan kita hari ini. Saya berharap gini, kalian itu punya kebiasaan di dalam menganalisa sesuatu persoalan. Jadi jangan hanya belajar satu teori aja, tapi coba ditarik ke dalam pembahasan satu kasus-kasus. Itu akan melatih kalian untuk berpikir atau menganalisa. Karena salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh orang psikologi adalah kemampuan menganalisa sesuatu. Nah, lagi-lagi ketika kita menganalisa sesuatu dan kita mendiagnosa atau menjudgment, itu kita butuh data yang banyak. Nah, artinya kemampuan yang harus dimiliki adalah kemampuan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya sehingga kita bisa menjawab satu persoalan itu dengan baik karena melihat dari banyak sudut pandang seperti itu. Jangan malas belajar sejarah. Intinya begitu. Saya pengen katakan bahwa jangan malas. Jadi kalau pengen tahu sesuatu tuh jangan dangkal, tapi harus ke dalam-dalamnya. Saya kemarin nguji kompre ya, anak-anak 2015-16 gitu. Judul mata kuliah yang dikomprekan itu metode penelitian kuantitatif gitu. Terus saya tanya, kamu udah belajar belum? Udah, Bu. Belajar apa? Belajar bukunya siapa? Terus kasih tahu bukunya, minta diperlihatkan bukunya gitu. Oke, belajarnya buku metode penelitian kuantitatif oleh Saifuddin Azwar. Oke, saya hafal buku itu terus terang aja. Kalau kamu belajarnya itu saya hafal gitu. Oke. Oke, pertanyaan pertama gitu saya tanya. Kenapa skripsi itu disebut karya ilmiah? Kan nggak ada di buku itu. Nggak ada tulisannya skripsi disebut karya ilmiah, kan nggak ada. Nah, yang saya tanya kenapa? Kenapa skripsi itu disebut karya ilmiah? Itu nggak tahu jawabannya. Karena apa? Karena cuma baca permukaan yang ada di dalam buku itu. Kan harusnya tahu dulu tuh, oh kalau yang namanya ilmiah itu adalah dia memenuhi beberapa syarat. Dikatakan ilmiah karena dia memenuhi beberapa persyaratan. Misalnya, dia harus general, dia harus prosedur, harus sistematis gitu. Kan kalau pertanyaannya, kenapa skripsi disebut karya ilmiah? Ya karena dia memenuhi syarat-syarat ilmiah, kan gitu jawabannya. Pertama, syaratnya ini terpenuhi. Prosedur iya, sistematis iya gitu. Bisa digeneralisasikan iya, bisa gitu. Universal iya gitu. Jadi hal-hal yang kamu kerjakan pada saat menulis skripsi itu sesuatu yang ilmiah. Nah, kan itu kan harus bisa menghubungkan, mengasosiasikan sesuatu yang ditulis di buku dengan sesuatu yang kamu kerjakan, kan begitu. Terus pertanyaan berikutnya, kenapa di penelitian kuantitatif harus ada hipotesis misalnya? Kenapa sih harus ada hipotesis? Dihapus saja kenapa? Bisa nggak dihapus? Jadi pertanyaan saya itu bukan pertanyaan tentang apa pengertian hipotesis, itu pertanyaan anak SMP. Apa pengertian ini? Bukan pengertian lagi yang ditanya, apa pengertian variabel, apa pengertian populasi, itu kan sesuatu yang kamu udah tahu, ngapain lagi ditanyain. Tapi yang ditanyakan itu adalah behind the scene-nya. Jadi kenapa itu harus muncul? Kenapa kalau di kualitatif nggak ada hipotesis? Nah, saya ingin anak 2018 ini jangan kayak angkatan sebelumnya deh kalau jawab pertanyaan. Saya pengen kalian itu punya skill untuk menganalisa sesuatu itu tidak textbook buku gitu, tapi bisa menghubungkan antara yang ada di buku dengan sesuatu yang kamu lakukan, yang kamu pelajari, yang kamu observasi. Seperti itu. Kemudian belajarlah selalu pakai filsafat. Nah, habis ini kamu boleh belajar filsafat deh. Coba deh belajar filsafat itu secara dalam. Karena ternyata filsafat itu sangat dibutuhkan untuk orang yang sedang belajar. Jadi memang harusnya banyak gitu ya mata kuliah filsafat itu. Supaya apa? Ketika kita belajar sesuatu itu tidak dangkal, tapi sampai ke dalam-dalam. Behind the scene, why-nya itu loh harus ditanya kenapa? Kenapa begitu? Kenapa begitu? Harus ditanya. Kenapa gitu. Karena ketika kita mengetahui sebabnya, maka akan mudah sekali kita itu ke depannya itu melakukan banyak hal gitu. Itu ya mungkin yang bisa saya simpulkan. Terima kasih atas diskusinya dan pertanyaan-pertanyaannya sangat menggelitik gitu ya, sangat kritis gitu ya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat kuliah kita hari ini. Selamat liburan. Mohon maaf karena kita tetap kuliah walaupun libur gitu ya. Kita tutup kuliah kita pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Kita foto dulu sebentar ya. Silakan dibuka kameranya mau yang bagi yang mau buka. Ada 2 slide ya. Oke, slide pertama. Kemudian yang kedua. Ya.
Baik, terima kasih. Saya tutup. Tadi sudah ya kita mengucapkan alhamdulillah sudah ya? Lupa saya. Saya tutup pertemuan kita hari ini. Selamat liburan, tetap jaga kesehatan ya Nak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih Bu Emma. sama-sama.